Paramis. Serem sih. Bisa aja sih, tapi sekarang tanpa lockdown yang reliable juga dari AP Brand, buat Bigetron mereka juga bisa main Assassin. Wah, aku malah baru pikir kalau misalkan ternyata view Ramis akan muncul ya, view Paramis ini akan muncul di Land of Dawn. Walaupun sebenarnya masih ada Valentino untuk jadi jawaban. Bakal jadi Atlas sebenarnya. Ah. Atlasnya juga oke banget di sini. Sejauh ini belum kelihatan ya, tapi kemarin sih Echo yang sering banget nge-ban TG, Iya. jadi mereka emang pasti nyari team fight banget. Tapi daripada sekarang emang Atlas yang paling solid buat combo engage, tapi kayaknya yang kebanyakan tim lebih suka pakai Terizla aja deh. Fungsinya mirip-mirip, tapi lebih fleksibel juga. Tapi Angela first pick, apakah ini Angela first pick. awal dari strategi sustain meta dari AP Brand? Atau jangan-jangan di sini yang bakal membawakan Paramisnya adalah dari Bigetron Alpha. Betul, kita tahu sendiri bahwa Super Fin dia juga bermain dengan Paramis Roamer. Jadi kayaknya nggak perlu ragu kalau misalkan mau di tangan dari Moreno atau Super Fin, keduanya adalah hero power juga. Tapi pastinya Paki itu masih available, Valentina masih available. Kayaknya mereka nggak mungkin deh ngelepas dua hero ini. Valentina, Pakito atau Cloud Pakito? Valentino mahal ya harganya memang sih sebenarnya. Valentino kan agak Oke, satu. antara Cloud atau Pakito. Karena Valentina Pakito oke banget sih. Yap, oke. sama kayak game sebelumnya ya. Tapi ini berarti ada combo, potensi ada combo untuk Cloud dan Angela, dan emang itu cukup menyeramkan. Ya, kalau kita melihat dari komposisi Bigetron Alpha ini adalah dua hero kemenangan mereka. Kalau kita berbicara Sorizo sangat powerful sekali di laning phase-nya. Sehingga ini akan membuahkan sebuah PR juga bagi Flap TZ. Apa hero yang bakal dia bawakan? Menurut aku kalau udah posisi gini, Glue aja bawain. Gak perlu ragu. Tapi kalau Glue match up lawan Pakito lumayan. Tapi kalau diambil Glue, Paramisnya bisa diambil Paramis juga. bisa diambil makanya. Itu tadi opsi yang mungkin beberapa kali kita sempat mention sebelumnya, Paramis di area Roamer untuk Super Fin. Tapi untuk sekarang kehadiran dari Fredrin menjadi sebuah gambaran bahwa permainan dari teman-teman AP Brand sudah mulai terlihat. Hanzo bisa saja muncul ketika kita berbicara soal kehadiran daripada Fredrin di jungle untuk Kyle Dizzy. Mereka perlu damage yang tinggi sih. Hanzo oke sih, apalagi belum kelihatan hero-hero yang bisa ngambil ke arah backline dari sisinya Vibran ya. Hanzo kebetulan memang kayak hero favoritnya Super Ken juga ketika mereka berhadapan dengan satu sosok Fredrin. Tapi Cloud udah mulai muncul, makanya mereka perlu mempertimbangkan kembali. Tapi Grok, hero yang menarik untuk dibawakan untuk saat ini. Groknya bisa di-XP lane. Kayaknya malah experience dan ini jadi jungle Iya, Pakito itu ya. dia, perfect draft banget Groknya. Posisinya bagus banget, soalnya mereka ada di second pick yang ketiga. Jadi mereka bener-bener membiarkan Grok ini menjadi misteri bagi AP Brand. Melawan Fredrin Angela combo sih, emang kalau ada assassin mungkin akan terlalu susah ya, karena assassinnya nggak mungkin bisa ngeluarin damage yang cukup untuk take down Fredrinnya. Tapi dengan Pakito, dengan fighter lah, dia bisa mungkin nyimbangin pressure buat contest di level objektif. Tapi apa backupnya loh? Karena pasti mereka perlu damage lebih buat mastiin Angelanya ini nggak bisa dengan konsisten menyelamatkan member dari AP Brand. Bahkan mereka berpikir bahwa ini akan menjadi Fredrin untuk XP lane. Dia makin lebih tebal lagi dengan level yang lebih tinggi dan item yang mungkin lebih bisa dijangkau dari segi harga. Tapi untuk saat ini kalau kita berbicara sedikit soal Fredrin XP lane, berarti memang ada kemungkinan bahwa Kyle Tizzy akan membawakan hero assassin. Kemarin dia sempat membawakan Hayabusa. Yang dimana Hayabusa sendiri kita tahu bahwa dia adalah satu sosok jungler yang memang kalau berbicara late game, Flame Retribution bahkan itu benar-benar jadi combo yang mematikan untuk satu target kill dengan shadow kill yang dia miliki. Makanya di sini marksman yang mungkin perlu diperhatikan kembali untuk Saken adalah marksman yang perlu escape ability atau escape mechanism. One di band sudah ada kejelasan bahwa mereka tidak mau ada satu hero yang benar-benar sulit untuk ditangkap, apalagi ketika super skill effect-nya hilang. Lancelot juga di band. Kayaknya ya, ini AP Brand mau dipaksa untuk membawakan Hayabusa. Kalau Dikasih. Hayabusa, berarti kita juga lagi mikirin ya counternya bakal apa. Ya, itu dia. Ini perlu burst damage dan perlu crowd control juga sih pastinya ya. Biasanya kalau assassin tuh emang solusinya antara burst damage atau crowd control, dan apakah mungkin mereka akan membawakan Clint? Karena lawan assassin sebenarnya agak menyeramkan juga loh, karena kemarin pas lawan Onyx ya, Kairi pakai Lancelot bisa langsung di one shot di late game. Makanya, dan kita tahu sendiri burst ketika ada Berserker's Fury di tangan dari Clint itu benar-benar kejam banget secara damage dan Dairos. Oke. Apakah akan adanya Esmeralda XP Fredrin Jungle? Aku malah mikir ini menuju ke arah Uranus. Oh, Uranus masih untuk belum Flap masih ada ya? TZ. Iya, Jadi iya, iya.
Style bakal bermain dengan Fredrin. Dan pick keempat ini berarti adalah pick yang mungkin harus menuju ke arah gold lane. Leslie opsinya oke banget. Leslie Kari mungkin kalau misal memang worst case-nya mungkin mau bawain Uranus tadi ya. Kari ya. Kari oke sih. Kari bisa ngeluarin damage, masalahnya mereka juga kurang lockdown buat mastiin Uranus itu nggak bakal gerak-gerak loh pas lagi mau di take down sama Bigetron. Jadi ini agak repot. Kalau mereka ambil Leslie sebenarnya bagus buat Cloud, bisa juga buat lebih nyicil ke arah Uranusnya dari jauh karena emang burst damage late game. Tapi itu berarti permainannya harus dibawa sampai ke late game dan itu mungkin agak bahaya. Wow, Brody. Jadi Brody adalah opsi yang dipakai. Aku Lebih malah agresif. pikir kayak Brody ini pick yang sangat-sangat berbahaya ketika nanti ada Uranus dari Flotizi. Karena kebetulan dari segi damage, tentu komposisi damage-nya sangat kurang sekali karena patokan burst damage-nya ini bakal berat bagi Brody. Dan cuma Brody satu-satunya yang bisa men-take down nanti ke arah Uranus-nya walaupun ada Pakito di sana. Walaupun sebagai X-Billion kita tahu sendiri, Pakito ini adalah salah satu sosok yang memang sangat menjengkelkan bagi seorang Uranus. Tapi untuk saat ini, mid laner mereka pun belum ada dari AP Brand. Mereka masih terbuka untuk satu sosok Faramis. Iya. Faramis Angela ini oke banget kebetulan. Karena match up dari mungkin middle close combat oke. Yep. Oh Arnold, Arnold, bukan Uranus. Pakito itu harus jungle nggak sih kalau begini? Kayak lebih better, lebih baik berarti ya. Lebih better. Lebih baik Pakitonya ditaruh di arah jungle ketimbang nanti berhadapan dengan Arlott, dan kita tahu sendiri bahwa Arlott lebih terkadang beberapa kali unggul dibilang di dalam laning phase karena memang dari segi vengeance-nya dia dapetin Dragon HP yang sangat tinggi sekali. Oke, sekarang ini apakah Groga akan dibawa ke Rome? Dipindahkan itu tergantung ya. Ini masih Rogue-nya banyak. taruh di XP aja, stay. Pakitonya jungle, ambil roamer satu buat Finn. Atlas juga nggak masalah di sini. Atlas ya. Karena mereka bakal Atlas. dipaksa untuk main rapet soalnya ya. Atlas, Kufra, itu bener-bener kayak hero buat Finn. Cowok sekalipun aku setuju. Coba oke. Cowok ya. Untuk bisa menculik seorang Faramis dan juga Angela nih harus ya. Tapi Bucks Basya ya lagi. lagi. Buat ngurangin HP dari Cloud Altar mungkin dan wow. healing dari Angela. Satu hal yang aku penasaran di game ini, gimana Sorizo melawan Flaptizi dengan Arlott yang kita tahu sendiri. Bigetron! 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 Wow, dan Istana Senayan! Game ketiga pada suaranya! Luar biasa! Dukungan penuh dari tuan rumah hadir untuk kita semua. Dan untuk match ketiga kita, teman-teman dari Bigetron Alpha mencoba untuk memberikan pressure yang berlebih. Ya, Super Cat tiba-tiba mencoba untuk hadir, tapi ternyata satu respon dan juga satu point kill-nya Bill didapatkan. Ini yang harus dilakukan oleh Bigetron Alpha ya. Lagi dan lagi mereka akan nge-push di awal, mereka akan ngancurin early game yang dimiliki oleh AP Brand karena early game itu adalah kunci permainan dari AP. Tapi di bagian bawah mereka 2 lawan 2, tapi Super Fit terlihat dari kejauhan mulai masuk, mulai hadir, barriernya langsung dikeluarkan. Carlton sih gak mendapatkan farmingan. Wah, ini early game yang udah sangat-sangat nge-pressure habis dari Bigetron Alpha. Dapat keuntungan 2 bahkan. Tapi dengan ada sensor template yang dikeluarkan, Super Fit ini untuk pulang untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sejauh mata memandang, kita masih melihat dengan ada quantum success dari Super Cat dan juga dengan adanya quantum charge dari Kaltezi. Tapi sama-sama memiliki ke arah Season Hunter. Beda dengan game yang kedua tadi, Fanny-nya nggak pakai ke arah Season Hunter. Makanya agak sedikit bermain di luar objektif. Tapi sekarang, adu-aduan objektif akan menjadi judul di game yang ketiga ini. Yap. Ya seperti biasa, mungkin tadi Pania mungkin karena dengan adanya damage yang udah tinggi banget dari Pania, makanya Season Hunter tinggal lebih dahulu. Tapi dengan dua fighter seperti ini, ataupun bisa dibilang Boxnya dengan tank dulu aja, ini harus memiliki damage yang cukup. Tapi Super Fit, one charge codek, tapi Kaltesi masih berhasil untuk mendapatkan lagi karena Palpa yang harusnya menjadi milik dia. PU-nya langsung mengaktifkan dan satu altar dan mereka siap untuk melakukan sebuah tim yang begitu besar. Namun Moreno dengan Valentinanya ada Cloud Altar versus Cloud Altar. Adu-aduan Cloud Altar, adu-aduan darah tambahan. Tapi untuk Augen yang belum level 4 bakal sulit untuk cancel sama teman-temannya. Kalau tadi mungkin udah level 4, ketika dari Augen yang udah punya hard guard, aku bisa bilang mungkin dari AP Brand punya chance lebih baik lagi untuk melakukan defense jangka panjang. Ini bagian bawah ya udah dua petarung ini
bakal terus-terusan bisa mempertahankan landingnya, tapi bagian tengah coba lihat Ogen-nya sedikit lagi speed di dalam tubuh Ogen, tapi Kaltesi udah ke spot posisinya. Super Ken akankah langsung mengejar? Tidak, Super Ken menang dari leveling. Level menang dari Retribution juga pasti menang, bahkan dari gold buff juga didapatkan. Dan sekarang bener-bener Kaltesi gak dikasih ampun, gak dikasih farming. Di mana ada Kaltesi, di situ ada Super Ken. Begitu juga dengan Super Pain yang selalu mencoba untuk men-zoning out keberadaan dari Augen dan mencoba untuk mengcutting jalan dari cloud-nya. Oke. Ada efek tadi langsung yang tergerak gelap tubuh dari Sorizo, tapi Sorizo masih berusaha untuk bisa memberikan hantaman jebakan. Sorizo masih bertahan. Gak mau sampai gantung sarung tinju dari Sorizo-nya. Dia masih tetap bisa pulang untuk bisa Wah. menemukan luka-lukanya. Ini luar biasa sih Bington. Kenapa? Karena dengan satu Baxia dia bisa nge-push ke landing line. Ya. Tapi Grok bisa melakukan hal yang sama di landing line secara bersamaan. Dan sekarang Purple Buff-nya kembali diamankan. Leveling dimiliki oleh pemain dari APP. Semakin sulit Kaltesi mentok di level 5. Gak bisa berkebun, gak bisa bertani. Itu yang dilakukan oleh Kaltesi karena gak ada pupuk. Tapi tahun Memoris. Super Marco bertahan dengan adanya hardcut yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan sekarang Turtle. Oh, Sorizo, tapi pertukaran seperti biasa. Gameplay dari Apa Breath. Mereka tetap mau ambil apapun yang ada di depan wajahnya. Walaupun ditukar dengan adanya objektif netral yang didapatkan oleh Bigatron Alpha. Waduh, Ogen cukup beresiko menahan satu orang yang sangat memiliki durability yang sangat tinggi. Tapi Super Ken, tas dia tersebut, Super Marco menghantarkan damage tapi tidak terasa. Tapi Saken di belakang, Saken free hit, tekanan seperti ini mengerikan banget yang diberikan oleh begitu apa. Ini jawaban mungkin dengan adanya Augen yang kita lihat dari hari kemarin ketika berhadapan dengan Onyx. Augen tahu banget posisi, tapi sekarang kan berbeda dengan Bigatron Alpha. Ada Super Pin, ada Super Ken yang bisa merasa masuk, sehingga dari Augen nggak punya celah untuk mencari momen di mana dia bisa hardcore ke teman-temannya. Berapa kali kita lihat dua player ini selalu mencari yang namanya Augen. Mana Augen? Bawa sini. Bawa. Kita arak aja bareng-bareng. Gitu. Karena untuk Augennya sendiri mencoba untuk bisa memberikan support sistem kepada rekan-rekannya itu pun sulit banget Pak. Iya. Sulit banget karena ada Pin yang mencoba untuk bisa membuat sebuah barricade. Akankah ada satu wajah tapi ternyata tidak, masih ditahan terlebih dahulu. Super Ken yang harus pergi lagi karena berbeda, tapi Saken memiliki sebuah visi yang sangat baik, sebuah hal yang sangat baik karena spesial diberikan untuk dia dari tadi. Nikmat banget Purple Buff. Again and again berhasil didapatkan oleh Super Ken karena Super Ken berhasil ditarik masuk ke dalam sebuah hidden turret. Super Ken ada gelantap. Moreno berhasil untuk memberikan sebuah backup pada begitu baik dan Super Ken masih berhasil kabur tersebut. Tapi mendadak fantasinya mengeluarkan satu final slash-nya dan Super Ken berakhir di area tersebut. Kalah jumlah ya bisa dibilang dari teman-teman Bigatron Alpha karena Sorizo yang baru saja mencoba untuk hadir dan lihat udah mulai ada kena strike dilakukan. Flatezia dalam ancaman dan Sorizo terus memberikan tinju, dibalas tinju terhadap Flatezia, tapi sayang Flatezia masih bisa selamat. Yap. Dan Sorizo sekarang di bawah dapat sebuah hal yang sangat baik lagi. Waktu. Dia berwaktu di mana itu kosong, dia bisa manfaatin. Outer turretnya ditumbangkan di atas, inner turretnya udah lenyap. Defensif dari APB di menit 6. Wah, rontok banget Pak. Iya, yang waktu kosong yang diberikan pada Sorizo dapat hadiah ya, dapat outer turret. Nah, kita waktu kosong kebanyakan buat nge-push right. Iya kan? Tapi sekarang di area Turtle perfect lagi. Ya, Nikmat banget. Efek dari Fire, Kaltesi sendirian. Ada pergerakan di mana untuk PW-nya di bagian belakang guna untuk bisa menghantarkan sebuah backupan. Namun untuk sekarang Super Ken yang langsung aja dikeroyok bisa-bisa. Tapi Super Ken masih bertahan. Sorizo udah mulai hadir siap untuk menghantarkan sebuah tumpukannya. Super Pain masuk dari area berbeda. Akankah sebuah bare dan juga Wild Side dikeluarkan? Tapi tidak. Karena Super Pain yang lebih memilih untuk balik badan. Dan Saken hadir di bagian tengah guna untuk bisa menghantarkan damage-nya pula. Sorizo dalam ancaman memberikan pressure tapi ada pada slash. Blessing 2 juga hadir. Augen menghilang. Sorizo tidak selamat tapi Saken menjawab semua dengan satu tolebat memoris. Kenangan buruk didapatkan oleh AP Brand. Yap, ini dia Purple Buff again. Lagi untuk Super Ken. Benar-benar gak diberikan Purple Buff. Ini sepertinya ya untuk LTC udah lupa caranya ataupun lupa rasanya Purple Buff itu seperti apa. Wah, lupa naruh pupuk sepertinya, Pak. Karena untuk Purple Buff ini kita tahu efeknya sementara. Iya. Tapi penuh makna. Wah, di dunia ini
ini sementara pick indah itu selamanya. Seperti yang didapatkan dengan adanya beberapa item yang didapatkan oleh Groknya juga dari Super Fit. Red Armor sangat-sangat respect terhadap Super Marco. Dan ini bakal menjadi satu turning point bagi Beyond Alpha. Yap. Sementara untuk sekarang, tahun depan Memoni hampir lagi Peu. Terjadi Super Peu yang nama di bagian belakang. Coba lihat, ada satu lagi Super Fit mengeluarkan Wedger, sakitnya memberikan efek stun. Ada 3 orang dari APP yang lejap Mas sudah. Istora yang yakin 3-0 pada suaranya. Wow, keburu dari Toro juga udah mulai terdengar bahkan untuk sekarang. Coba lihat, KFTC sendirian menit ke-8. Wow, best talent di bottom lane hilang. Tanpa Lord, tanpa adanya bantuan Lord yang baru saja hadir, Beyond Alpha bermain dengan sangat objektif, main rusuh, dijalankan. Dan apa yang dilakukan oleh AP Brand? Mereka nggak bisa berkutik terlalu lama, dan sekarang Lordnya bakal diamankan oleh Beyond Alpha tanpa ada gangguan dan hambatan. Wah, ini boleh polisi dan sekarang Purple Buff kembali lagi hadir. Purple Buff kembali lagi bisa didapatkan oleh pemain dari Bigoton Alpha. Membuat levelingnya sangat-sangat tinggi, sangat-sangat berbeda jauh. Superfit melihat dari kejauhan. Untuk sekarang Lordnya udah bisa masuk ke bagian dalam. Dan ini memberikan kesempatan satu bestar di atas ataupun satu bestar di bagian tengah itu pun bisa dihancurkan pula. Ya, nyanyian-nyanyian 3-0 bakal keluar, tapi bagaimana Super Kenya masih ada call out untuk menyelamatkan diri dari Moreno-nya. Super Ken pun harus hilang dari tersebut dengan rekal altar lagi udah dikeluarkan oleh pemain dari APP. Mendadak, Penta langsung lejap. Ada 12 detik, walau untuk sekarang hanya tersisa 10 detik saja sebelum dirinya respawn kembali. Tapi Sorizo berusaha untuk bisa mendapatkan satu bestar di bagian atas. Kita lihat akankah mereka mencoba untuk bisa melakukan fight back atau tidak. Ya, tapi sepertinya dari base turret top lane-nya masih ditahan, tapi Lord sudah mulai masuk ke arah bottom lane. Coba untuk ditahan oleh teman-teman dari AP Brand, tapi Beyond Alpha masih mencari momento yang tepat untuk bisa lebih merangsek masuk lagi. Yap, itu dia KLTC mencoba untuk masuk ke bagian depan, tapi yang harus dihadapi adalah Sorizo. Bahkan sekarang Sorizo XP laner levelingnya 2 level lebih tinggi. Jauh Pak, ini dari tadi benar-benar Sorizo nge-cutting ngejalanin cita-cita minion, dan lihat bagaimana gold earn leaderboard di tangan Saken yang mendapatkan outer turret pertama kali di top lane. Lalu seterusnya Saken nggak pernah berhenti absen untuk join the fight. 9.200. Sorizo juga menandakan bahwa gold dan XP lane mereka menang total. Yap, sementara sekarang Sorizo mulai masuk ke bagian depan. Ada satu konsil, Wildcard mau dikeluarkan tidak, karena pindah masih bisa bertahan. Ada Wildcard! Ada Platus yang terkena, tapi mereka sepertinya hanya ingin mendapatkan satu bestar di bagian atas. Santai dulu, balik badan lagi. Santai, karena masih ada mid lane yang perlu menjadi PR besar bagi Beyond Alpha untuk dihancurkan. Again, dicuri lagi dari Purple Buff milik dari KLTC. Udah nikmat banget dari tadi Purple Buff terus-terusan diambil. Dari sisi networknya 28.000 berbanding 37.000. Ada sekitar 9.000 atau 9 atau 10.000 jaraknya di sini. 8.400-an, tapi dari Lord Advantage ini Sekarang udah dapatkan. meningkat lagi. Meningkat lagi. Makin tajir dari Beyond Alpha setelah mendapatkan turret damage yang dihasilkan. Dari Lordnya juga mendapatkan hasil yang sukses. Base turret top dan bottomnya juga hancur. Jadi tinggal bagaimana Beyond Alpha tetap bermain fokus untuk mendapatkan finishing touch yang mereka inginkan, sehingga 3-0 Israel. Oke, ada sebuah recall di area tersebut. Coba lihat, mencoba untuk pemain dari AP Brand memancing psikologisnya. Akankah diserang dengan harusnya ada sebuah jebakan yang disiapkan oleh beberapa pemain dari Bigoton Alpha. Ini bukan tas-tas, tapi ini rutinitas. Waduh, tapi Superfin tertinggal, Wildcard yang masih ditahan luar biasa. Ya, Lord sudah mulai hadir di tengah-tengah lane of battle yang tergerakkan dari Sorizo. Mencoba untuk memajukan cita-cita minion di arah top lane. Ini membuat dari Beyond Alpha sebenarnya lebih unggul dari laningnya. Dan sekarang memaksa anak-anak dari AP Brand mundur sesaat untuk bisa menyelesaikan di arah bottom dan juga top. Yap, sementara itu sekarang Moreno di tengah, clear wave minion. Sorizo di atas, manjangin lane terlebih dahulu, mengganggu konsentrasi. Benar mengganggu konsentrasi. Sekarang Lordnya akan menjadi milik dari Bigoton Alpha. Akankah kita mau dengar dari Senayan? Akankah ini menjadi satu lot terakhir? Bakal langsung 3-0. Oke. Messi
nggak bisa dijalankan. Damage in the board, Moreno yang berkali-kali mengkopi ke altar mendapatkan hasil yang maksimal. Yap. Super Pin mencari posisi. Ada lagi satu bar yang udah dikeluarkan. Sorry jadi bagian bawah, Lord dari bagian atas. Tapi untuk Super Ken yang berada di bagian tengah berusaha untuk bisa kepada rekan-rekannya. Super Pin mencari celah di bagian